Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Kita mau hari ini memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari fokus untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah bersama-sama. Mari Tuhan Engkau yang berkati kami. Dimanapun kami berada saat ini. Kamu memberikan pujian kami. Penyembahan kami. Bila Tuhan yang disenangkan. Bila Tuhan yang ditinggikan di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin saudara. Mari satukan hati kita. Kita percaya dalam kota benteng kita, perlindungan dan keselamatan ada di dalam namanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, amin saudara. Dia berkuasa. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama
Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kita percaya Tuhan terus bekerja di dalam segala kondisi dan keadaan. Dan kita tahu kebaikan Tuhan itu nyata terus dalam kehidupan kita. Yang terus pelihara kehidupan kita, saudara. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh baik Tuhan, terima kasih. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak, 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 layak terima pujian, layak terima hormat, sembah nama-Mu layak, 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 layak terima pujian, layak terima hormat, sembah Yesus Tuhan. Oh layak Tuhan, layak, 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 layak terima pujian,
Kau layak, Yesus Tuhan, Kau layak. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah kehidupan yang sedang kami jalani. Pagi hari ini kami mau beribadah. Memberkati kami dengan seluruh keberadaan ibadah. Dan memberkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat, dan para pendengar yang Tuhan kasihi dan berkati. Kita berjumpa dalam ibadah online awal Oktober ini. Kita akan mendengarkan, membaca, dan diberkati dengan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 41 dan ayat yang ke-42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Berbahagialah yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tema kita pada hari ini adalah menjadi orang percaya yang tangguh. Kita adalah orang percaya dan tangguh, adalah kuat, kokoh, bertahan. Menjadi itu biasanya jadi visi. Kita telah mendengarkan pembacaan di atas tadi oleh seorang yang bernama Andreas, bertemu dengan saudaranya namanya Simon. Orang Yahudi sudah menantikan Mesias sekian lama. Karena itu, ketika ada dua murid Yohanes Pembaptis, begitu mendengar bahwa lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini, maka ada dua murid yang langsung menjadi datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Andreas ini yang sudah berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan saudaranya namanya Simon. Lalu ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Mesias adalah juru selamat yang dijanjikan bagi orang Yahudi dan bagi seluruh dunia. Nah, karena itu ketika Andreas sudah bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Sang Mesias itu, maka dia menyampaikan kepada saudaranya. Dan ini adalah awal mula pemilihan murid-murid Tuhan Yesus. Lalu ia membawanya, artinya Simon ini datang kepada Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus melihatnya, dia berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Engkau Simon. Bahasa Ibrani dari kata Simeon beberapa artinya, tapi salah satu artinya adalah patuh, mendengar. Itu arti nama Simon. Di hadapan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melihatnya,
entah orang bilang diganti atau ditambahkan namanya. Engkau akan dinamakan Kefas. Kefas dalam bahasa Kasdim artinya batu karang. Dalam bahasa Yunani dinamakan Petrus. Juga artinya batu karang. Petros, batu kecil. Petra, batu besar. Atau bisa batu besar itu adalah batu karang. Atau batu atau gunung batu. Nah, gunung batu banyak dijumpai dalam Yesaya. Banyak dijumpai dalam kitab Mazmur. Menggambarkan Tuhan. Nah, sudah diberi nama oleh Tuhan Yesus bahwa Kefas artinya batu karang. Tetapi ternyata saudara-saudara, nama yang disandang itu memerlukan proses untuk satu waktu nanti akan dicapai. Menemukan Mesias bagi murid-murid Tuhan Yesus. Juga bagi gereja kita sekarang ini menemukan juru selamat, menemukan Yesus yang dalam bahasa Yunani itu artinya juru selamat. Tapi begitu kita menemukan atau sudah diselamatkan, tidak otomatis berjalan dengan lancar. Nah, seperti apa yang dialami oleh Petrus. Dalam perjalanannya menjadi murid, saudara, satu saat akan berjumpa dengan namanya komitmen. Begitu juga gereja Tuhan. Ya. Ketika kita sudah mengaku diselamatkan, percaya Tuhan, kita punya komitmen untuk setia mengiring Tuhan. Ada kala-kala janji, ada kala nasar yang disampaikan oleh orang ketika dia bertobat. Cuma perjalanan kehidupan akan mengujinya. Bertobat artinya berbalik dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru. Nah, di dalam Injil Matius pasal 26 ada komitmen murid-murid Tuhan Yesus. Hampir semua murid. Matius pasal yang ke-26, 30 sampai dengan 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan bergoncang imanmu kepada aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, ini komitmen yang keluar dari semua mulut muridnya, termasuk Petrus. Dan dia menyatakan di situ 2 kali bahwa kalaupun yang lain tidak ikut, aku akan ikut sampai kepada mati pun. Nah, saudara-saudara, kadang-kala memang mungkin nasar, mungkin janji, atau pengakuan, atau tekad kita seperti itu. Tapi ternyata sekali lagi Petrus yang sudah diganti dengan batu karang itu ternyata jatuh bangun dalam mengiring Tuhan Yesus.
Pernah saudara-saudara di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18 dikatakan bahwa Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Dan di atas perkataan itu Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut pun tidak akan menguasainya. Tapi sesudah itu ada pengakuan Petrus ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus harus menderita sengsara bahkan mati. Maka Tuhan Yesus ditarik oleh Petrus ke belakang dan Petrus bilang, tidak akan terjadi padamu itu. Lalu Tuhan Yesus menghardik, engkau iblis, mundur. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, ini pengakuan dari semua muridnya. Tapi ternyata ya pengakuan atau komitmen atau janji tinggal janji. Karena apa? Maka ada 3 hal yang kita pelajari di dalam kehidupan Petrus, baik bagi Petrus yang sudah terjadi maupun bagi gereja Tuhan sekarang ini. Ada 3 hal yang terjadi di mana kita akan melihat bahwa mengapa Petrus yang diganti batu karang itu tidak setangguh dengan mulutnya, dengan pengakuannya. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari dari Petrus ini supaya kita tangguh, supaya kita tidak jatuh seperti apa yang dialami oleh Petrus. Dilanjutkan dengan pembacaan kita di Matius pasal 26 itu. Yang pertama kita lihat di situ adalah Petrus kurang berdoa. Dari pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46 itu. Nah, kita baca ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat yang ke-43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 45, dan sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi hal yang pertama kita pelajari adalah ternyata dari murid-murid itu diajak berdoa di Taman Getsemani. Lalu dipilih 3 orang termasuk Petrus dan anak Zebedius, Yohanes dengan Yakobus. Lalu diajak untuk pergi berdoa, tetapi ternyata mungkin kelelahan atau mungkin hal-hal sepanjang hari menghalangi sehingga diminta. Ini kalau boleh dibilang itu ring satunya, artinya 3 orang itu disuruh berdoa. Tapi ternyata 3 kali Tuhan Yesus pergi berdoa, 3 kali murid-muridnya termasuk Petrus di dalamnya tertidur. Nah ini saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi berdoa adalah hubungan lorong pribadi dengan Tuhan. Berdoa adalah kita berbicara dengan Tuhan. Sering orang mengatakan, dan itu kita yakini bahwa berdoa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kalau tidak berdoa,
Berarti ada sesuatu hal. Saya dulu di asrama, dan satu saat ada yang bertanya, "Om, kalau kita libur, bisa nggak?" Karena kami doa setiap pagi itu, setiap pagi dari Minggu sampai Senin, sampai Minggu lagi. Tidak ada hari tidak berdoa, tiap pagi. Nah, mungkin pertanyaan, boleh nggak kita kalau hari libur itu tidak doa pagi? Lalu saudara-saudara, saya bilang begini, katanya orang Kristen berdoa itu adalah nafas. Jadi kalau pertanyaannya boleh saya jawab dengan kata, boleh nggak kamu libur bernafas? Artinya, kalau libur berdoa berarti libur bernafas. Nah, kira-kira saudara tahu terjemahannya. Jadi memang mempersiapkan murid-murid, dikatakan tadi bahwa sudah menyanyikan nyanyian puji-pujian, karena itu habis perjamuan kudus. Lalu diajak keluar dan mau pergi ke Taman Getsemani berdoa. Ternyata dibawa semua, tetapi ternyata 3 orang dipilih, itu pun juga tertidur. Nah, karena itu saudara, betapa pentingnya doa bagi umat Tuhan, bagi kita semua. Nah, hal yang kedua yang dialami oleh Petrus adalah mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pedang yang disandangnya. Karena itu di dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 dan ayat 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Nah, hal yang kita pelajari dari Petrus ini adalah mengandalkan kekuatan. Ternyata dia pergi berdoa pun bawa pedang. Nah, kita tidak tahu untuk apa. Tetapi yang jelas tadi, kalau pengakuannya bahwa kalau semua meninggalkan Tuhan, maka aku pun rela mati. Karena itu di Injil lain tidak dituliskan, tapi Injil Yohanes jelas sekali. Petrus menghunus pedang, lalu telinga hamba imam besar itu namanya Malkus dipotong. Tuhan Yesus menempelkan kembali telinga itu. Dan sekalipun itu terjadi mujizat, orang tidak peduli lagi. Karena sudah tujuannya adalah bagaimana supaya Tuhan Yesus itu disingkirkan. Nah, persoalan bagi murid-muridnya, ini saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan pedang, mengandalkan kemampuan, ini artinya bagi seorang yang dikasih nama batu karang, tapi ternyata masih ada sandaran yang lain. Sebab itu saudara-saudara, menghadapi kehidupan ini bukan kemampuan, bukan kekuatan kita. Walaupun kalau sudah berdoa, maka kekuatan itulah yang Tuhan pakai untuk kita melakukan segala sesuatunya. Tetapi karena ini kurang berdoa, maka begitu menghadapi tekanan yang datang, maka saudara-saudara dikatakan bahwa membawa pedang itu, si Petrusnya lalu menghunus
dan melakukan sesuatu. Nah, saya pikir memang kita kadang-kala kaum minoritas ini, kaum yang kurang sering diperlakukan dengan keras. Tetapi saudara, kita bukan melawan dengan kekuatan yang ada pada kita secara jasmani. Kalau anak sekolah minggu bernyanyi bahwa saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, saya tidak membunuh. Nah, itu anak sekolah minggu nyanyi seperti itu. Jadi jangan bersandar pada kekuatan. Ini pelajaran yang didapat dari seorang yang namanya Petrus, yang melakukannya di depan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Nah, saudara, sekali lagi dengan kekuatan yang ada pada manusia, memang itu bukan tujuan kita. Tetapi mengandalkan Tuhan itu yang terbaik. Karena itu Tuhan Yesus bilang, sarungkan balik pedangmu itu. Jadi artinya apa? Tutup kembali segala kekuatan. Dan Tuhan Yesus bilang, dihadapi, memang aku harus minum cawan yang diberikan oleh Bapakku itu. Bahkan di lain tempat dikatakan, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup mendatangkan pasukan legion? Tapi saudara, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, bahwa Yesus harus menderita, bahkan mati, disalibkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita lihat dari Petrus ini, lanjut di pasal 26 itu, Matius pasal 26 ayat yang ke-58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pegawai-pegawai untuk melihat kesudahan perkara ini. Hal yang ketiga dari seorang yang bernama Petrus yang kita pelajari adalah mengikut Tuhan dari jauh. Untuk melihat hal yang terjadi, maka Petrus memang mengikut dia, tapi dari jauh. Saudara-saudara, bukan hanya Petrus, tapi mungkin juga nanti kita lihat di perjanjian lama ada yang mengikut Tuhan, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Mengikut Tuhan dari jauh, maka akibat yang dialami oleh Petrus adalah dia mau menonton, mau melihat, tapi dari jauh apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita masuk memang di dalam perjuangan hidup bukan ikut Tuhan dari jauh. Karena ikut Tuhan dari jauh atau lari meninggalkan Tuhan dengan jauh, kita boleh lihat di kitab Yunus ya. Kitab Yunus untuk yang lari dari hadapan Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 3, 9 dan 10. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui
bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, kita sudah dengar semua cerita ini. Yunus, peace, merpati, lambang perdamaian. Nah, karena itu disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Supaya orang Niniwe yang sudah tidak tahu lagi membedakan tangan kanan, tangan kiri itu bertobat. Tapi ternyata saudara-saudara, Yunus melarikan diri. Jauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu ceritanya kita sudah tahu ketika kapal sedang dilanda angin topan. Orang membuang undi lalu jatuh pada Yunus. Dan ketika orang semua mendengar dia punya perkataan, aku orang Ibrani. Aku punya Tuhan yang punya langit, bumi, lautan, dan daratan. Sebab itu di ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang itu sangat takut. Karena dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, saudara, sudah tahu cerita selanjutnya. Apa yang terjadi? Karena itu, jangan lari meninggalkan Tuhan. Jangan jauh dari hadapan Tuhan. Petrus jauh dari mengikut Tuhan. Akibatnya adalah terjadi penyangkalan. Yunus melarikan diri, dihukum oleh Tuhan. Ini mengingatkan kita semua saudara bahwa kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Lari dari panggilan. Kita tidak bisa hanya jauh-jauh menonton. Tapi saudara, kita masing-masing istimewa, unik di hadapan Tuhan. Panggilan Tuhan pasti saudara-saudara. Kalau kita mau mempelajari apa yang dialami oleh Petrus ini, kita melihat bahwa hal yang dialami kalau orang jauh dari Tuhan. Saudara, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jauh dari hadapan Tuhan. Saudara mau lari ke eksosfer di luar angkasa. Saudara mau dibawa paling bumi bawah. Firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 23 ayat yang ke-24. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada tempat untuk lari dari hadapan Tuhan. Yunus lari dan akhirnya berkata bahwa Tuhan menciptakan lautan dan daratan. Yeremia memberitahukan bahwa tidak ada orang yang bisa bersembunyi di tempat persembunyian dimanapun yang tidak dilihat oleh Tuhan. Karena ini saudara, ada janji Tuhan. Tuhan memenuhi langit dan bumi. Sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara seiman dan sepengharapan di dalam Tuhan. Pelajaran yang kita dapat dari pembelajaran dari Petrus ini adalah teruslah berdoa. Karena itu adalah napas kehidupan orang percaya. Jangan mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Tapi andalkan Roh Kudus. Andalkan Tuhan. Karena saudara, nanti sesudah Petrus menerima Roh Kudus, maka saudara-saudara namanya betul-betul menjadi Petra. Batu karang yang besar. Gunung batu. Sebab tidak ada lagi yang menghalangi nanti nama yang diberikan oleh Tuhan kepadanya itu sudah benar terjadi. Kita seringkali dikasih nama baptis, berharap bahwa itu bisa membawa satu berkat. Nah saudara, Petrus ketika sudah turun Roh Kudus, dia kembali untuk memenuhi panggilannya
sebagai seorang yang tidak lagi jauh dari Tuhan. Tapi pada akhir hidupnya, cerita mengatakan bahwa ketika dia mau disalib, dia bilang, aku tidak layak. Karena itu disalib terbalik. Tidak sama dengan Tuhan, malah disalib terbalik. Jadi, kekasih-kekasih Tuhan, para pendengar, kita memasuki memang pergumulan tantangan. Menjadi orang percaya yang tangguh menghadapi, karena kalau kita setia, saudara, pada akhirnya kita akan bersama-sama sebagai pemenang. Sebab itu, saudara, berdoalah terus, jangan andalkan kekuatan, dan dekatlah kepada Tuhan, jangan jauh. Ini akhir zaman. Di zaman akhir, Tuhan Yesus sudah sangat dekat kedatangannya. Kiranya kita orang percaya bisa memasuki walaupun pergumulan tantangan berat, tetapi Tuhan menyertai kita. Dia memenuhi langit dan bumi, dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, meteraikan supaya kami dapat mampu melakukannya. Terus berdoa, bukan mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan kami. Dan kami biarlah dekat dengan Tuhan. Kami tidak jauh, karena dunia ini, Tuhan, sedang menuju kebinasaan. Tapi dekat dengan Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu kalau orang percaya yang tangguh dalam imannya. Pada akhirnya, yang setia. Sampai pada akhirnya, tersedia mahkota kehidupan. Berkati para pendengar, urati para pendengar, dan meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya ritualisasi gereja, tapi sungguh-sungguh ini adalah pesan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus ini. Angkat tinggi roti dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita bersyukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tinggi cawan
Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Refleksikan persekutuan jemaat dengan tubuh dan darah Kristus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan ya dan amin. Setiap kali kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami percaya kami hidup dalam kemenangan Kristus. Karena itu berkati jemaatmu dengan kuat, tangguh menghadapi kehidupan ini. Dan kami akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengorbankan tubuh dan darah bagi jemaat yang dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu, persembahkanlah hidupmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaanmu, karir, profesimu dengan sukses, memberkati seluruh usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Hadapilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.